Ya man, belajarmu belajar yang sesat, bukan belajar yang baik. Belajar yang benar. Kalau kulihat ya, Saya kan cara berpikirmu. saya nggak belajar mencium patung. Nah, saya nggak mau gitu. Saya nggak Oke, nyembah oke. patung. Kalau kamu mencium kekasihmu, apakah kamu menyembahnya, kekasihmu? Istrimu lah kau cium. Saya, Hah? saya Apakah kau menyembahnya? Coba jawab dulu. kalau saya cium perempuan orang itu bagaimana? Saya kan masih jomblo. Bagaimana bisa? Alah jomblo nekat yang nyata kamu. Jomblo, jomblo. Sudah berapa istrimu nih kayak kalau dengar suaramu udah dua ini kayaknya. Dua istri nih. Ayo, ketika kamu mencium istrimu di kamar ke malam-malam gitu, istri-istri kita yang saya, apakah kamu menyembahnya? Wah, saya dibilang saya jomblo nggak tahu istri. Meninggal. Gak bisa jawab kata cium itu kau bilang menyembah. Coba, ayo, kata cium itu menyembah. Di mana? Oke, Nah, saya ini atau yang lain lah nih. kita cium benda mati kan Gimana? Kalau kata suara Bang Etang. kalau kita mencium benda mati kan lucu, Paman. Bagaimana bisa mencium benda mati? Yaman, Yaman, Yaman. Ya, Ketika bentar, kamu biar bisa saya aja, dikasih biar saya tahu, aja. Oke, kamu oke. Tadi kan kami sudah menjelaskan bahwa benda itu adalah simbol atau lambang. Kami kan ada penjelasan. Benda itu mengingat kita Yesus yang disalibkan. Karena itu buatan Katolik. Ya, oke. Nah, kalau kamu mengatakan kalau mencium adalah penyembahan, kalau kamu mencium istrimu waktu malam-malam jam 12, apakah kamu menyembah dia? Itu aja dulu kata cium. Mau benda hidup, mau benda mati, itu sama-sama benda. Itu sama-sama benda. Oke, apakah kamu menyembah benda yang hidup? wah enggak, saya nggak pernah Meninggalkan. nggak tahu saya gimana cium-ciuman kan. Inilah kamu berbohong. Sungguh kamu belum berkeluarga. Saya tanya dulu Yaman. Bentar. Meninggal kabur kan? Bentar. Berbohong. Protestan kerjanya berbohong. Beginilah tingkah laku mereka. Kitanya Sini Abang, tenang. Nah, itulah Elang, kerjaan mereka. Ya, Om Elang. Kenapa tadi dia apa? Dia menghindar pertanyaan tadi dia. Takutnya apa? Ada istrinya yang dengar di bawah kan? Makanya dia tidak lanjut lagi untuk berbohong. Halo semuanya, apa kabar? Ini orang sakit dari mana? Ini kayaknya sakit ini. Kalau aku dengar dari perkataannya kayaknya sakit ini. Oke, Iron. Kalau ini mah aku senang ini. Iron Kalau 2. gini aku senang ini. Ya, aku pun Mas apa senang. nih? Sembah menyembah ya? Ya, Iron, kamu dari mana? Protestan, Katolik, Apa, ateis? apa yang disembah? Iron, ya kan Protestan, sakit kan nengok kan? Yang saya tanya aja nggak bisa nangkap dia. Iron, kamu dari mana? Protestan, Katolik, ateis? Protestan. Oke, gereja apa gerejanya? Ngapain tanya gereja? Kan sakit kita kan? lagi Sakit bahas kan? ini kan? Sakit kan? Nah, ini. Oh, Iya, ditanya kamu gereja apa yang apa? kita bahas, Elang? Iya, Iya, kamu gereja apa yang apa? kita bahas nih? Gerejamu dulu biar tahu, Ion. Oh, Gereja. oke, reform. Ria, tripemnya gereja apa? Gemit kah? Genit kah? Gemit. Gemit, oh yang tukang kawin itu ya? Yang kawin, cerai kawin lagi gemit ya? Kau jangan Ya. les lah. Loh. Sini sesuai tema. Iya, kau ingat dulu. Gemit itu yang kawin, baru cerai di pengadilan lagi kawin lagi ya? Kau tunjukin dokumennya gitu. Oke, saya tunjukkan ya. Oke, ini enak ini. Ya udah kau tunjukin dokumennya. Oke, saya tunjukkan. Ini saya besarkan ya. Kau jangan kabur kau ya. Awas kau. Mana ada aku kabur. A katakan A, B katakan B ya. Ya katakan ya. Oke. Kau tenang aja di situ. Tenang. Oh. Dokumennya ya. Coba kamu bisa mute nggak? Bisa mute nggak? Oh, iya. Oke, biar saya terangkan. Kamu mute dulu. Ini.
gereja masih Injili di Timor. Nah, silakan. Oke, tentang apa? Websitenya nama apa? Websitenya nama apa? Sinode Gemit .or.id. Oke, gas. Ini. Oke. Gas. Oke, ini Infocom Bersama Gemit. sama. Ini resmi nih, Infocom resmi nih. Alamatnya juga ada. NTT Kupang. Ya udah. Oke ya. Kepoinnya. Ya, ini tentang apa ini? Tentang tentang peraturan pastoral pelayanan pernikahan kudus. Oke, kita langsung ke peraturannya. Oke, kamu yang kawin secara kawin lagi kan? Kita harus tanya gerejanya. Oke, nih ini ya. Peraturan pastoral pelayanan pernikahan kudus bab 1. Ketentuan umum. Ya, kita lihat bab 6. Bab 6 pasal 10. Tentang perceraian ini. Oke. Nah. Oke. Gemit pasal 1 yang poin pertama, pasal 10 ayat 1, Gemit mengakui pernikahan tanpa perceraian berdasarkan keyakinan bahwa pernikahan disatukan oleh Allah dan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ini kalian mengakui nih bahwa tidak boleh cerai. Oke, karena Allah yang menyatukan. Nah, baru ayat kedua, kalian ini mengingkari ayat pertama, kalian ingkari. Tadi dibilang tidak boleh diceraikan, sekarang kalian boleh diceraikan. Ayat kedua, perceraian yang dilakukan oleh anggota Gemit didasarkan pada hukum negara yang berlaku. Ini hukum negara yang berlaku ini. Perceraian yang pada hukum negara yang berlaku ini kan diceraikan di pengadilan. Kalian mengakui perceraian yang dilakukan oleh pengadilan yang adalah kuasa manusiawi. Di pengadilan itu kan kuasa manusiawi. Oke ya, kalian mengakui perceraian lo secara hukum. Oke, ayat 4. Majelis jemaat dapat melaksanakan pelayanan pernikahan bagi anggota jemaat yang bercerai nih. Yang bercerai setelah melewati proses percakapan pastoral yang matang dan disertai ketentuan apa? Salah seorang telah meninggal dunia. A. Salah seorang telah meninggal dunia. B. Sudah bercerai secara hukum. Pertanyaan kita adalah yang B. Sudah bercerai secara hukum. Kalau meninggal dunia itu boleh, ada ayatnya, dasar ayatnya ada. Oke, Roma 7 ayat 23 ya. Baru Matius 19 ayat 9, baru 1 Korintus 7 ayat 39 dipisahkan oleh kematian. Nah, pertanyaannya, bercerai secara hukum ini bercerai secara mati atau hidup ini? Kalau sudah bercerai. Oke, jadi gini aku jelaskan ya. Kita ini kan di bawah otoritas negara kan. Ya kan, kita di bawah negara demokrasi gitu loh. Setiap orang bebas berpendapat, ya kan? Bebas, yang terpenting mengikuti norma-norma yang ada kan. Soalnya kita juga berpatokan pada konstitusi ya yang berlaku juga kan, kayak Pancasila kan. Terus di sini kan kebanyakan mayoritasnya Islam, jadi budaya-budaya itu pasti ada lah, ya kan. Ya memang aku akui kalau memang ada terjadi seperti itu memang gereja yang salah gitu loh. Kenapa gereja melakukan? Tapi gini, kembali lagi kita kan gereja salah. Bentar, lihat. Gereja ini salah. Kalau gereja yang salah ini menyelamatkan umatnya atau menyesatkan umatnya? Gereja tidak menyelamatkan umat. Yang menyelamatkan saya tanya ajaran gereja dengar, ajaran gereja ini, peraturan gereja ini menyesatkan umatnya atau menyelamatkan umatnya? Gini, gereja kan dia harus berlaku bijak juga. Tadi kan gerejanya salah, peraturan gerejanya salah. Tapi gini, peraturannya gerejanya salah. Kan Ini dari ini dasar konstitusi negara kita bahwa setiap warga negara ya kan bebas melakukan apa saja yang penting memenuhi norma-norma gitu loh. Ngomong apa kau norma-norma? Maksudnya apa norma-norma? Norma apa? Nggak ada hubungannya. Kan norma-norma kan yang penting jangan kawin sejenis kan di gereja itu kan. Oke, kamu patuh dan taat kepada negara, betul?
Iya, Norma-norma negara. firman Oke. Tuhan sendiri. Oke. Sabar, aku jelaskan dulu. Aku jelaskan dulu biar teman-teman tahu. Roma 13 ayat 1 sampai 4, 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 14. Kita disuruh untuk tunduk kepada pemerintah karena pemerintah itu adalah sudah ditetapkan oleh Allah bagi kita. Oke? Oke, baik. Berarti kamu tunduk kepada Yesus atau tunduk kepada negara? Ya pastilah aku tunduk kepada Yesus dan kepada negara karena Oke, baik. ada tertulis di dalam kitab. Negara dan Yesus harus saling sinkron ya, nggak boleh berlawanan. Nah, kalau negara di Amerika, kau tinggal di Amerika, negara mengizinkan pernikahan sesama jenis. Apakah kamu menikahkan sesama jenis? Indonesia yang kita bicara. Oh. Indonesia yang kita bicara. Oke, kalau Indonesia, oke, baik. Oke, baik. Kalau Indonesia mengizinkan pernikahan sesama jenis, apakah kamu ikut dengan peraturan pemerintah Indonesia? Jawab. Kita tunduk di hukum negara Indonesia. Iya, Jadi iya, apapun oke. yang berlaku, Kalau norma-norma yang pemerintah, berlaku, kalau kita iya, dengar dulu. Kalau Indonesia mengizinkan pernikahan sesama jenis, apakah kamu menikah sesama jenis? enggak lah. Enggak lah, dibaca sendiri. Sabar. Udah, Enggak, meninggal kamu meninggal. Enggak melakukan kesalahan. Makanya mana yang benar, mana yang mau kau ikuti? Pemerintah undang-undang atau Selagi kamu enggak melakukan atau kesalahan. Yesus? Iya kan satu Ini, Petrus. ya enggak lah. Sekarang kamu mau tunduk sama siapa? Undang-undang pemerintahan atau Yesus? Apa yang diajarkan Yesus? Yang pastinya kalau kita nggak salah, ya kan, ngapain kita takuti gitu loh? Oke. Ngapain kita tunduk? Ini salah atau benar ini, Gembit ini? Aku kasih contoh ya. Bentar. Waktu Daniel atau siapa yang mereka dimasukkan ke bara api, ya kan? Itu kan mereka disuruh harus tunduk kepada raja. Memang mereka akan tunduk kepada raja kalau disuruh sujud kepada raja. Iya, sebentar, Suti. Jadi gini, kalau misalkan mereka disuruh untuk sujud kepada raja, mereka akan lakukan sujud itu kepada raja. Tetapi kalau ketika mereka disuruh untuk sujud menyembah kepada patung ini, itu mereka tidak mau karena itu tidak dikehendaki oleh Tuhan gitu loh. Sudah oke. Sudah. Kalau raja, pemerintahan mengatakan boleh kawin sesama jenis, apakah kamu kawin sesama jenis? Nah ini dungunya si Elang. Nah, kau yang gak bisa Dungunya si Elang di sini. Kan aku baru ngasih contoh. Ion. Ini sudah ada terjadi di Amerika. Kau tinggal di Amerika. Ini karena tidak terjadi di Indonesia. Ya. Di negara-negara luar itu sudah menikahkan sesama jenis. Kamu tinggal di situ. Apakah kamu menikah sesama jenis karena kamu harus tunduk kepada negara? Silakan. Nah, aku sekarang orang mana? Orang Indonesia. Tadi Ya kamu udah. share Alkitab. Kita Oke. Makanya kan Oke, Ion. Nah, baik, ini karena di pengadilan kau bilang pengadilan hukum Indonesia memperbolehkan bercerai. Makanya kamu tunduk kan, begitu kan? Makanya kalian boleh cerai. Yang terpenting sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Oke, kalian Yesus mengajarkan bercerai lalu kawin lagi enggak? Enggak. Enggak, kenapa? Ya, jadi mana yang kamu ikuti? Yesus atau negara? Yang pastinya Yesus lah. Meninggal lagi kan? Ya, tapi kamu patuh pada negara. Tadi kamu tap layar teman-teman, ini banyak kali ini yang pembatasan. Bentar dulu. Udah biar aku jelasin ya. Bentar. Tap layar dulu teman-teman. Ini banyak kali yang pembatasan. Iya. Banyak yang kejang ini. Suruh mereka tap dulu. Tap dulu. Tap layar dulu. Banyak kali ini buat pembatasan ini. Oke, Ion. Sekarang begini, Ion. Kamu tunduk dan taat pada peraturan Indonesia yang boleh cerai di pengadilan. Sedangkan Yesus ada enggak mengatakan boleh cerai dan nikah lagi? Yang mau kau ikuti tunduk pada Yesus atau tunduk pada negara Indonesia? Gini, yang sudah bercerai. Jangan gini dulu, biar kita nanti kamu tunduk sama siapa? Baru nanti kau jelaskan. Tunduk sama siapa? Bercerai secara hukum belum berarti mereka sebelumnya diberkati di gereja, ya kan? Apanya kamu nggak diberkati? Ini diberkati di gereja ini. Belum bercerai ini. Belum tentu. Oh, memang saya baca lagi ya. Menikah secara Nih saya baca. negara, kan? Ini Ini saya baca. Makanya mereka ini pikiran akal sehatnya di toilet di WC. Nih. Nih. Dengarkan.
Ini tadi ayat kedua, perceraian yang dilakukan oleh anggota gereja masih Injil Timur didasarkan pada hukum negara yang berlaku. Ini artinya apa nih? Kalian patuh pada hukum negara kan? Pengadilan kan? Tunduk kan? Dia pasti tunduk lah kan kita Iya, harus tunduk pada tapi bukan ya. berarti kita harus mengikuti. Bukan berarti harus mengikuti. Oke, nanti di ayat 4 ini mengikuti nih. Ini mengikuti di ayat 4-nya. Kau bilang bukan berarti harus mengikuti. Ini ayat 4 mengikuti. Majelis jemaat dapat melaksanakan pelayanan pernikahan bagi anggota jemaat yang bercerai setelah melewati proses percakapan pastoral yang matang dan disertai ketentuan. Nih, yang bercerai ini boleh menikah lagi. Bercerai kematian. Ini bercerai, salah seorang telah meninggal dunia, bercerai karena kematian. D, sudah bercerai secara hukum. Sudah bercerai secara hukum ini ajaran Yesus atau tidak? Bercerai secara hukum boleh nikah lagi. Astaga. Ya udah, aku gini. Yang pasti yang salahnya gereja kan. Karena gereja. Oke, baik. Tapi Oke. gini. Tapi gini. Selagi Salah gerejanya ya, gereja Gemit. Ya. Oke. Udah, berani. Lalu? Udah, aku berani nih. Oke, baik. Iya. Baik, ajaran gereja Gemit ini menyesatkan umatnya atau menyelamatkan umatnya? Silakan. Ya, Meninggal saudara-saudara. Menyesat. Iya. Coba. Tahan. Ini yang salah dari. Silakan. Ajaran gereja Gemit ini menyesatkan umatnya atau menyelamatkan umatnya? Ya, memang aku akui ada penyesatan di situ. Oke, ini enak ini dah. Kamu sabar. Oke. Pikir tepuk tangan semuanya. Yang terpenting kamu bisa mempertanggungjawabkan. Yang terpenting kamu bisa mempertanggungjawabkan omonganmu itu. Elang. Udah, kau di bawah, udah dapat di bawah, udah kamu udah ngakui gerejamu tuh sesat, selesai, ngapain lagi? Di bawah kamu perbaiki, ajukan ke pendetamu, ke majelis itu. Pak pendeta, ini kalian ini sesat. Kok kalian ini kerjaannya menyesatkan? Rubahlah, jangan ikut Yesus loh. Ngapain lagi kamu berpolemik di sini, selesai. Nah, ya, Ion, kau perbaiki gerejamu dulu, ya, karena gerejamu kau bilang sesat, selesai. Oke, silakan teman-teman yang lain. Mau diskusi di sini, meninggal saya buat dia. Meninggal. Mau berbelit-belit kemana kamu saya buat? Oke, yang Protestan, yang akal sehatnya dibawa diskusi, silakan naik. Jangan tinggalkan akal sehat kalian di toilet, di WC ya. Si Ion tadi dia membawa pikiran akal sehatnya di sini, bagus. Nah, sudah selesai dia mengakui gerejanya sesat. Ya sudah, kita turunkan, selesai, perbaiki dulu. Perbaiki gerejamu. Perbaiki. Jangan kamu datang kemari lagi. Orang kamu sesat kok ngapain kemari? Tuh loh. Ya, oke. Silakan Protestan yang lain, silakan naik. Nanti dia mau putar-putar lagi. Udah mengakui, selesai, sudah. Abang gini loh, aku mau bicara sebentar gini. Itu kan di Amerika itu kan sudah presidennya mengizinkan untuk nikah sesama jenis kan? Itu kan aliran Protestan atau Katolik itu? Ya, Protestan kan? Oke, terima kasih. Silakan Pio, kamu jangan diam-diam aja manis, diam-diam baik, silakan. Kamiknya. Ternyata Protestan itu gitu ya. Maksudnya ya saya kaget tadi Abang Elang bilang di Amerika itu kebanyakan yang sudah diberkati sama jenis. Ya. Emang benar ya? Memang benar, itu ada, cuma datanya banyak. Banyak data. Itu Protestan sendiri. Coba kalau mereka berargumen secara bijaksana, pasti mereka malu dong. Ya, mana Pak Andre ini PT Perpuluhan kah ini kan? Andre, buka mic-nya dulu. Ya,
gereja Gemit sudah bekerja sama MOU ya sama gereja Presbyterian, Kristen Protestan Presbyterian di Amerika. Gereja Presbyterian di Amerika itu adalah salah satu denominasi Kristen Protestan yang menikahkan sesama jenis. Gereja Gemit, Ian Herena, siapa namanya? Pendeta ketua sinodenya? Ian Irena ya, Ian Irena ya kalau nggak salah ya. Kalau saya sebut namanya kalau apa? Ian Irena ya, telah bekerja sama di Amerika ya bahwa nanti isi perjanjian MOU mendukung gereja Presbyterian ini adalah gereja LGBT. Nanti kalau ada umat-umat Gemit di Amerika boleh dong menikah sesama jenis. Sudah ada kerjasama, sudah ada kerjasamanya. Nanti orang-orang Minahasa ya yang tinggal di Amerika dan bergereja di Presbyterian boleh menikah sesama jenis. Sudah MOU itu loh. Ngeri nggak ini? Salah satu gereja Gemit di Indonesia MOU dengan gereja Presbyterian di Amerika yang menikahkan sesama jenis. Iya, menjijikkan ya. Betul ya itu Kak Erika. Menjijikkan sekali. Saya takut loh. Masa pisang sama pisang. Masa pisang makan pisang, jeruk makan jeruk. Itu dikutuk Allah loh. Sodom dan Gomora itu dikutuk. Dibinasakan. Ini dibangkitkan lagi oleh Protestan. Yang pisang makan pisang, jeruk makan jeruk, dibangkitkan lagi ajaran itu. Takut saya, takut, ngeri. Ya, silakan Pio, silakan Pio. Apa berbahasa apa ini? Berbangun Ya, aku. tadi tinggal sambung aja, tinggal sambung nih tentang bercerai, nikah lagi, lalu mereka menikahkan sesama jenis. Tadi ada satu kalimat yang bikin aku ketawa tadi. Gereja itu tidak menyelamatkan. Lah, ngapain kalian pergi ke gereja kalau gereja itu tidak menyelamatkan? Ngapain kalian bangun gereja, kumpul persepuluhan banyak-banyak, bangun gereja? Bukan? Kalau gereja itu tidak menyelamatkan, mendingan kalian sewa ruko tiap tahun. Gitu. Itu aja. Kenapa gereja tidak menyelamatkan? Makanya aku bilang Protestan ini anti dengan Alkitab. Konsisten untuk tidak konsisten. Kalau gereja tidak menyelamatkan, kenapa di dalam 2 Efesus 1 ayat 23 dibilang gereja itu adalah tubuh Kristus dan kepenuhan? Kalau gereja tidak menyelamatkan, kenapa 1 Timotius 3 ayat 15 dibilang gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran? Jadi kalau sudah seperti itu 2 ayat itu ya, siapa yang ingin belajar memperoleh kebenaran, keselamatan yang benar, yaitu harus masuk gereja gitu. Karena melalui gerejalah, melalui sakramen-sakramen yang dalam gerejalah jalan keselamatan itu diperoleh. Sakramen tobat, sakramen baptis, krisma, tobat, ekaristi dan lain-lain. Itu kan sarana keselamatan yang dikasih oleh Tuhan. yang diberikan Tuhan Yesus untuk gereja dan untuk kita gitu. Bagaimana bisa dibilang gereja tidak menyelamatkan? Ya nggak usah bangun gereja kalian. Sewa aja di ruko gitu. Gereja kan mahal biaya pembangunannya, bikin ruko aja. Atau sewa ruko aja. Simple. Gitu. Sampai sujud-sujud di kakinya KDM, KMD apa sih? Kang Deddy Mulyadi KDM. Sampai sujud-sujud demi 6 miliar. Kayak mana lah itu? Itu gereja tidak menyelamatkan. Ya untuk Protestan betul gereja tidak menyelamatkan. Ya kan, karena di Protestan kan tidak ada gereja. Protestan itu bukan gereja. Gereja itu cuman Katolik. Selain Katolik itu, gereja itu cuman Katolik dan Ortodoks. Ortodoks Oriental dan Ortodoks Timur. Gitu. Nah, selain itu, ruko, komunitas ormas. Gitu. Makanya kan gereja tidak menyelamatkan. Wajar. Begitu, silakan Paman Elang. Ya, silakan Mario Uji. Andre silakan, Andre mau ngomong apa? Silakan.
Andre. Oke, saya turunkan aja Andre. Oke, silakan Maria Uji. Apa yang mau dinarasikan? Iya, sama dengan Paman Pio tadi. Dia bilang, apa? Mereka mengatakan gereja, kita tidak perlu gedung gereja. Terus mereka mau berkumpul di mana? Di lapangan. Jingkrak-jingkrak di lapangan. Kan nggak butuh gereja, nggak perlu harus gedung gerejanya. Jadi mereka harus di ruang terbuka seperti, ya betul, di Protestan kan pernah ibadah di sana di Atlas. Sorenya dipakai klub malam. Atlas sebentar. Atlas itu ada salibnya nggak di situ? Ada itu? Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oh, itu tempat apa Atlas itu? Klub malam, tempat orang-orang Waduh. telanjang di sana buka-bukaan. Ngeri takut saya Maria. Malang, klubnya Hotman Paris. Hotman Paris salah satu investor klub malam itu, tempat dugem. Waduh, ngeri kali tuh. Waduh. Dugem, tempat favorit dugem gue itu, Cok. Malamnya dugem, paginya puji-puji Tuhan. Waduh. Betul. Paginya puji-pujian di sana, makanya mereka nggak perlu gereja, nggak usah gereja karena mereka sudah beribadah di sana, memuji Tuhannya di sana. Waduh, ngeri sedap ini. Ngeri, takut saya kalau jadi gereja mereka itu nanti, contoh gereja-gereja itu malam minggu kurasa dugem dulu mereka ini ya. Ya memang ada tempat orang-orang telanjang di sana. Enggak, di gereja-gereja ini, Protestantisme ini, kurasa malam mereka nari-nari dugem-dugem dulu nih kurasa, baru paginya puji Tuhan. Karena salah satu contoh itu Atlas itu malam minggunya dugem, minum-minuman, ya. Aduh, nari-nari, peluk-peluk, aduh saya takut. Lanjut. Kak Maria, ini Kak Maria udah pernah rupanya ke sana ya? Kan di Bali. Atlas itu di Bali. Iya, karena aku udah pergi di Atlas itu, tempat orang-orang telanjang di sana, nggak ada tempat ibadah di sana, nggak tempat ibadah, tempat kudus nggak tempatnya. Ngapain di sana beribadah di sana di tempat seperti itu? Tempat surga dunia itu. Teman-teman ini banyak membuat pembatasan. Tolong tetep layarnya, tolong aku minta tolong. Ini baru Surga dunia, surga. Aku pun menganggapnya surga itu loh. Bisa lah kita cuci mata dikit ya kan. Betul. Bisa cuci mata dikit gitu. ya, silakan terus. Ini biar kita biar kita kabarkan yang sebenarnya ya. Bahwa ada Atlas itu malamnya itu. Silakan Kak Maria, doa Angelis dulu. Angelis, oh oke. Mana itu tuh? Bentar ya. Nah, kok loading kali ini HP-nya. Ini dulu HP-nya. Enggak ada di sini. Oh, oke, bentar ya Bang Elang ya. Ya, Pio aja lah, Pio hafal kok. Pio. Angelis. Pio. Bang Pio. Ini, siapa ini? Astagfirullah. Ntar aku ya. Ntar. Dalam nama Bapa dan Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu telah menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mana si Andre tadi, Paman Elang? Dia itu yang sering nge-framing aku. Udah saya kirim ke laut. Saya kirim ke laut ya. Katanya dia Katolik gitu. Udah saya kirim ke laut, nggak berguna itu. Suruh buka suara, nggak ngomong-ngomong. Bukannya PT Perpuluhan. Bukan. Dia itu apa? Iri. Itu bapak-bapak problematik. Gitu. Bapak yang punya masalah ya, yang ya, Orang silakan. berdoa pun dia masih bisa ketik salah. Ya silakan. Nah, kita sambil menunggu protestan yang lain, si Ebot, si Ari, ya. Dia DM saya, ketemukan saya lagi dengan si Tio katanya, Om katanya. Oke. Bisa pula. Maksudnya jumpa lagi debat, kirim dulu coba sama si Ari itu. Bentar. Aduh, ini nggak di akun ini lagi. Bentar. Aku. Dia follow aku nggak sih itu orang itu? Bentar. Bisa pula ketemu kan. Enggak, mau debat lagi saya kurang puas dia. Dia kan semalam kalah dia. Dia mau nantang lagi gitu. Wah, nggak apa-apa. Ntar kita bagikan dulu. Kapio ya udah jelasin apa ya? Oh, jelasin apa tadi lupa aku. Ntar. Kita bagikan dulu ke para. Bagikan. Ntar. Evolgia. Bang Elang nggak ingat tadi siapa itu si Yaman bilang kalau di TikTok juga bisa dikatakan gereja. Astaga. Astagfirullah. TikTok sejak kapan TikTok menjadi gereja weh? Makanya katanya tempat kita berkumpul-kumpul juga katanya. Loh? Mana ada seperti itu weh? Jadi makanya Om Elang bilang sama dia, kau dibaptis lewat TikTok bisa nggak? Ku baptis kau dengan air dari sini. Kemudian waktu itu Justinus Martin memakai kata transmutasi. Transubstansiasi itu berkembang pada masa Thomas Aquinas. Kata itu digunakan. Iya, Konsili Lateran II ya. Nah begitu. Jadi gereja Katolik tidak, karena Ekaristi itu tubuh dan darah Kristus itu teman-teman kalau memahami itu harus teman-teman pahami dulu dua kata. Definisi dari dua kata, yang pertama aksiden dan yang kedua substansi, seperti yang si Unity kemarin itu gitu. Kemarin dengar aku sama Unity nggak soal aksiden dan substansi begitu. Kalau belum paham itu nggak akan mungkin memahami Ekaristi itu, nggak mungkin paham soal konsekrasi yang dilakukan itu begitu. Kok bisa tubuh dan darah, roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus? Caranya apa? Pahami kata aksiden dan substansi. Aksiden itu apa? Aksiden itu gerak proses yang terlihat dengan mata kepala, dengan indrawi, mampu dilihat, dirasakan, diraba, dikecup apa segala macam. Itu apa? Contohnya aku kasih contoh. Dari bayi, perkembangan dari bayi sampai kepada kakek-kakek, nenek-nenek, itu adalah gerak aksiden. Kalau gerak substansi kalau substansi dalam Ekaristi itu apa? Yang berubah itu apa? Substansi itu tidak bisa terlihat. Itu non-material, hal yang non-material. Di dalam Ekaristi, roti dan anggur yang berubah itu adalah intinya, substansinya. Hal yang paling unik di dalam roti dan anggur itu, yang terdalam di dalam roti dan anggur. Begitu, itu yang berubah menjadi tubuh dan darah Kristus.
Bukan roti dan anggurnya berubah menjadi daging dan segala macam, tidak. Namun beberapa mukjizat kemudian ada terjadi hal seperti itu, berubah menjadi daging dan darah, begitu. Tapi kalau kita mau memakai kerangka rasional, kerangka berpikir kita tanpa misteri di situ, yang berubah itu intinya, inti terdalam dari roti dan anggur, begitu. Itulah aksiden dan substansi, begitu. Karena kehadiran Yesus dalam Ekaristi itu kan berbeda dengan kehadiran Yesus pada situasi dan kondisi yang lain, gitu kan. Kehadiran Yesus dalam Ekaristi itu bersifat realis presensia, kehadiran yang nyata, gitu. Kayak contohnya di Matius 18 ayat 20, Matius 25 ayat 35 sampai 40. Itu kan Yesus hadir di orang miskin dan lain-lain, begitu. Tapi kalau dalam Ekaristi berbeda. Tubuhnya hadir, dia wujud hadir di situ, di Ekaristi, sakramen Ekaristi. Begitu. Tapi kalau mau kemudian memahami kok bisa jadi tubuh dan darah Kristus, pahami dulu substansi dan aksiden, dua kata itu. Kalau tidak paham itu ya susah juga. Kalau soal misterinya, misteri yang terjadi itu misteri, namanya misteri. Apa pula yang bisa dipahami dari misteri, begitu. Hal yang di luar misteri itu aja yang kita pahami. Yang nantinya kalau ada mukjizat yang terjadi, itulah misterinya, gitu. Roti dan itu menjadi daging dan darah, gitu, seperti mujizat Ekaristi di mana Kray? Lupa aku. Lanciano, gitu. Itu adalah mujizat, gitu. Misterinya juga main di situ. Tapi kalau yang di luar misteri, kalau non misteri ya, kalau pakai rasionalitas tidak ada. Istilah intinya, inti terdalamnya. Tapi yang bisa melakukan konsekrasi, itu cuma imam. Gitu, yang punya hak untuk melakukan konsekrasi ketika doa epiklesia, epiklesi kalau tidak salah itu dibacakan, didaraskan, selesai, itu berubah itu, gitu. Imam yang punya hak untuk merubah itu, yang punya kuasa untuk merubah itu. Selain imam tidak ada pendeta-pendeta, apalagi pendeta perempuan. Yang pendeta laki-laki aja nggak bisa, apalagi pendeta perempuan. Nggak bisa lagi, lebih nggak bisa lagi. Itulah pelecehan terhadap gereja. Itulah pelecehan terhadap Kristus, terhadap tubuh Kristus di situ. Ketika perempuan memimpin Ekaristis atau sakramen perjamuan kudus, disitulah pelecehan terhadap tubuh Kristus terjadi. Yang pertama, gereja adalah tubuh Kristus, kepenuhan dari Dia. Efesus 1 ayat 23, gitu. Yang kedua, realis presensianya tadi yang terjadi. Tubuh dan darah Kristus berubah, roti dan anggur berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Gitu, wah, berlipat-lipat dosanya mereka ini. Tuh. Jadi ketika perempuan memimpin perjamuan kudus, disitulah pelecehannya terjadi terhadap gereja, tubuh Kristus. Gitu. Bahkan laki-laki saja tidak bisa, karena pendeta laki-laki tidak punya tahbisan juga, gitu. Tidak punya kuasa untuk mengubah itu, apalagi perempuan. Imam, apakah pendeta imam? Kan tidak, gitu. Kenapa dia disebut imam? Gak bisa, cuman imam yang bisa melakukan perjamuan kudus. Gitu. Gitu ya, siapa ini Diamond siapa? Diamond Share Forever, Diamond Share Forever, ya itu. Gitu. Tidak ada Yesus cuman sekali itu aja, nggak dikorbankan berkali-kali. Siapa pula? Emang Yesus selama 2000 tahun itu meninggal, setiap minggu Yesus meninggal kayak gitu. Yesus hidup dan mati lagi, ya kan nggak seperti itu konsepnya. Itulah pemikiran liar, ekspektasi liarnya Protestan. Itu yang penting anti Katolik, segala sesuatu itu bisa. Makanya kan mereka bidat, mereka sesat. Anatema, Galatia 1 ayat 8 sampai 10 7 sampai 10. Enggak. Loh, itu memang Titus 3. Mana itu Titus 3, lupa aku. Ayat berapa itu? Ayat kesukaanku pula itu. Ayat 10 kalau nggak salah ya.
Oh iya, Titus 3 ayat 10, TB1 tapi. Bidat dibilang di situ. Harus cari kata-kata untuk anak 3 tahun, jelasin ke mereka. Astagfirullah. Anak 3 tahun. Aduh, bingung juga aku kalau menjelaskan ke anak 3 tahun. Paman Elang itu. Paman Elang bisa. Ke anak 3 tahun. Aku harus mencari, ya, aku pun harus mencari diksi yang tepat untuk menjelaskan kalau anak 3 tahun. Gitu. Tapi diksi ketika menjelaskan transubstansiasi tidak ada diksi yang bisa dipakai yang sederhana sih. Apa ya? Apa yang diksi sederhana yang dipakai dalam proses ekaristi konsekrasi itu? Tidak ada sepertinya. Aku nggak tahu ya, diksi apa yang mau dipakai, kata-kata apa yang mau dipakai ya. Karena itu mau dijelaskan harus dengan pendekatan filsafat. Begitu. Iya, bisa. Mengenang itu bisa, tapi kalau dalam proses konsekrasi itu tidak bisa dijelaskan bahwa itu mengenang. Tidak, nanti jatuhnya simbol. Nanti mereka akan berpikir, oh simbol karena Yesus Kristus gitu. Enggak simbol itu. Itu nanti jadinya kayak ini konsubstansiasi yang dibawa oleh Martin Luther. Yesus hadir, tapi tidak hadir dalam roti dan anggur. Gitu. Yesus hadir pada saat itu, bentukannya roh. Tapi tidak hadir dalam roti dan anggur. Tapi dia hadir di dalam sakramen itu. Kan salah. Itu melenceng dari Alkitab. Gitu. Karl Luther kan bilang konsubstansi. Tidak bisa dibilang peristiwa mengenang, enggak. Harus pakai apa ya? Tunggu bentar. Harusnya Paman Elang yang bisa ini. Ya, jadi memang nyata Yesus hadir, itu dia. Yesus nyata hadir ya secara rupa dagingnya dan darahnya di dalam roti dan anggur. Itu nyata kehadiran Yesus. Jadi nggak ada dia hadir dalam di angin awang-awang di atas gereja, enggak. Yesus hadir di dalam roti dan anggur tadi karena Yesus sendiri mengatakan roti itu adalah benar-benar tubuhku. Anggur itu adalah benar-benar darahku dan dagingku dan darahku itu bisa kamu makan dan benar-benar makanan. Nah, jadi roti itu benar tubuh Yesus secara hakikatnya. Yang kita makan itu adalah tubuhnya, yang kita minum itu adalah darahnya. Bukan kita makan itu roti seperti biasa, tidak. Kita ketika mengadakan perjamuan kudus, kita memakan tubuh Kristus dan darah Kristus. Nah, tapi sebelum konsekrasi itu roti, hakikatnya anggur. Nah, setelah terjadi konsekrasi, itu berubah dia, sama seperti Yesus, ya. Di Lukas 22 ayat 19, Yesus memberikan roti dan memecahkannya, lalu berdoa, bersyukur, mengucap syukur. Mengucap syukur itulah konsekrasi, berdoa. Ya, berdoa. Yesus berdoa, substansinya berubah. Dikatakan Yesus, inilah tubuhku, makanlah. Ini tubuhku, makan. Substansinya bukan roti lagi, tapi tubuh Yesus. Begitu juga anggur, substansinya ketika Yesus sudah berdoa, substansinya berubah. Nah, seperti itu. Karena nggak mungkin kita makan ya, dan berubah daging